Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua, para senior, adik-adik dan seluruh peserta halal bihalal keluarga besar HMI yang alhamdulillah secara rutin dilaksanakan, dan alhamdulillah saya juga rutin hadir walaupun biasanya di Jakarta, kali ini di Jogja. Beberapa izinkan saya menyebut, nampaknya ada beberapa yang senior, nih ada Bang Humaydi Sarif Romas, ada juga Bang Zul, Mas Fahmi, kemudian siap. Jadi kalau disebut langsung nyirip bunyi gitu ya. Gitu. Ayo berikutnya sebut harus bunyi ya gitu. Siap. Prof. Heru, Mas Lukman, Mas Fahmi, ini kalau disebut nama-namanya semuanya lengkap. Pak Bambang yang saya hormati. Juga panitia kita ini, Mas Niam, Mas Narto, yang saya hormati juga Pak Gubernur Bengkulu, rupanya ikut secara online ya, Pak Rohidin Mirsyah, dan semua yang ikut melalui virtual, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Riau, Kepri, Aceh, Papua Barat, dan Jabodetabek. Alhamdulillah bersyukur sekali bisa ikut sama-sama di dalam silaturahmi halal bihalal yang memang rutin diselenggarakan. Nah, kalau kita perhatikan keseriusan merawat halal bihalal ini, insya Allah betul-betul bisa menjaga ikatan silaturahmi yang dibangun sejak masa muda. Karena pada masa itu masa perjuangan, masa di mana kalau mau bikin pelatihan aja harus sembunyi-sembunyi dengan segala macam problematikanya. Saya sering sampaikan ini adalah rombongan yang teruji keikhlasannya, karena tidak ada manfaat langsung yang terkait dengan posisi apapun pada masa itu. Jadi diperlukan keberanian, diperlukan konsistensi, komitmen, dan itulah yang menjadi karakter dari komunitas ini. Di samping itu juga komunitas ini dikenal dengan keseriusannya dalam kajian-kajian. Jadi aktivis-aktivis HMI MPO ini punya waktu ekstra untuk berdiskusi, untuk berpikir bersama. Karena itu biasanya di kos-kosannya bacaan bukunya tebal-tebal. Tebal-tebal bacaan itu. Tebal itu bukan berarti paham ya. Ya, tebal itu ya artinya menakutkan gitu aja kira-kira itu. Bukunya tebal-tebal, kemudian idiomnya juga biasanya rumit-rumit untuk dipahami gitu. Saya ingat pada waktu itu kata paradigma itu rasanya setiap diskusi bisa muncul 50 kata itu, kata paradigma itu. Yang mengungkapkan belum tentu paham, yang mendengarkan nggak paham malu tanya gitu kan. Jadi tapi itu istilah paradigma itu betul-betul dipakai terus, luar biasa. Tapi ini satu contoh minat tinggi pada ilmu, kemudian keseriusan untuk belajar, keseriusan untuk tukar pikiran, dan saya rasa kelompok diskusi yang tumbuh di banyak tempat, sebagian dari tokoh-tokoh utamanya adalah mereka yang lulus lewat pelatihan-pelatihan yang ada di HMI ini, HMI MPO khususnya. Jadi bekal itulah yang kemudian menjadi modal untuk perjalanan ke depan. Jadi saya bersyukur sekali bisa ikut menyaksikan dari dekat di masa-masa itu. Dan ketika kita bicara peran yang kemudian dimainkan karena terbiasa di dalam bekerja senyap, bekerja sunyi, bekerja tuntas tanpa terlihat gitu, maka
kegiatan dakwah dari teman-teman semua ini menyebar di banyak tempat. Ada yang di wilayah usaha, ada yang di wilayah kemasyarakatan, ada yang di kampus, tapi sebarannya luas dan jangkauannya itu lintas strata dan lintas sektor. Karenanya ketika ada kegiatan sawalan seperti ini memang penting sekali untuk diutamakan. Karena ketika jumpa begini maka seperti kembali ke padepokan asal. Kembali ke tempat kita dulu belajar bersama. Ini insya Allah memberikan hikmah. Nah bagi saya sendiri juga bersyukur karena adanya di Jogja acaranya. Jadi sekaligus pulang kampung, kesempatan untuk memperluas silaturahmi bersama dengan yang lain. Nah, ke depan Bapak Ibu sekalian, teman-teman barangkali juga mengetahui saya sedang mendapatkan amanat yang tidak kecil. Kalau dulu dapat amanat untuk meneruskan Mas Lukman di Fakultas Ekonomi UGM, karena beliau sebelum saya dengan almarhum Mas Khairi Umar. Kemudian saya generasi berikutnya di Fakultas Ekonomi, kemudian di Gajah Mada. Nah sekarang saya mendapatkan amanat untuk di wilayah Indonesia. Doakan agar amanat ini bisa diemban dengan sebaik-baiknya. Doakan agar bisa istiqomah. Doakan agar bisa didekatkan dengan ikhlas di dalam menjalani ini. Nah, tantangan yang dihadapi tidak kecil. Bahkan hari-hari kemarin kita menyaksikan tantangan-tantangan itu ada wujud konkretnya. Tapi kami yakin bahwa ide yang kami usung, misi yang kami emban adalah misi untuk menuntaskan janji kemerdekaan yang dirumuskan oleh orang tua kita. Karena itu ketika kita menuliskan pesan ini dengan kalimat meluruskan jalan, menghadirkan keadilan, ini memang dalam rangka kembali kepada asal muasal gagasan mengapa Republik ini hadir. Jadi ketika kita mengatakan tunjukkan kami jalan yang lempang, jalan orang-orang sebelum kami, ini konteks ini adalah jalan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri Republik ini. Apa jalannya? Jalan yang mensejahterakan, jalan yang mencerdaskan, jalan yang melindungi, jalan yang memungkinkan berkiprah tingkat dunia untuk akhirnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita bicara tentang kemajuan, bicara tentang sebuah terobosan, harus diingat bahwa ini terobosan bukan untuk terobosan, kemajuan bukan untuk kemajuan saja, tapi untuk memastikan hadir rasa keadilan. Dan itu juga yang selama ini kami coba laksanakan ketika bertugas di Jakarta. Pada saat kami bertugas di Jakarta, semua aspek pembangunan yang kita kerjakan itu disandingkan dengan kriteria apakah ini bisa menghadirkan rasa keadilan, apakah ini memenuhi kriteria melayani semua dengan prinsip kesetaraan. Karena kami percaya kalimat keadilan sosial ini bukan hanya konsumsi bacaan saat upacara. Itu dibaca kalau upacara, tiap Senin anak-anak ini baca semua, karena di Pancasila. Pertanyaannya, apakah itu menjadi bacaan utama di dalam penyusunan rencana pembangunan? Apakah itu bacaan utama di dalam merencanakan eksekusi dari program-program kita? Nah, ini yang harus kita rumuskan secara serius. Jadi, ada sebuah fase di mana agenda politik mencerminkan janji kemerdekaan, mencerminkan kondisi masyarakat, wujudnya di dalam agenda politik, lalu dia harus bisa diwujudkan
diterjemahkan menjadi agenda teknokratik yang terukur sehingga hasilnya bisa dievaluasi dan bisa dirasakan oleh publik. Kalau agenda politik tidak mencerminkan janji republik, tidak mencerminkan suasana masyarakat, maka dia menjadi tak berdasar. Tapi bila itu mencerminkan, tapi fase berikutnya tidak diterjemahkan di dalam langkah-langkah teknokratik, maka dia berhenti menjadi slogan yang mempesona. Begitu diterjemahkan dalam langkah teknokratik, maka dia bisa menjadi kenyataan. Itu yang kami coba terapkan di Jakarta. Di bidang-bidang yang belum tentu dibayangkan ada urusan dengan keadilan. Saya beri contoh. Ketika bicara keadilan, lalu menyambung kepada soal pendidikan, soal kesehatan, itu lebih mudah. Tapi kalau bicara keadilan dalam urusan jalan raya, di mana konteksnya ya? Kok bisa ya? Apa urusannya jalan raya dengan keadilan? Nah, ini yang saya sering sampaikan, bahwa kita harus terjemahkan. Kenapa konteksnya jalan nih? Bagi yang mengurusi jalan, bagi tanya, kriteria saya adalah harus keadilan. Itu berpikir, Pak, jalan itu selama ini ya kita nggak berbicara tentang keadilan, jalan dia jalan saja gitu. Tidak, pertanyaannya begini, apakah kita menyiapkan jalan untuk yang pakai kaki? Apakah kita menyiapkan jalan untuk yang pakai sepeda? Apakah kita menyiapkan jalan untuk yang pakai sepeda motor? Apakah menyiapkan jalan untuk yang pakai mobil? Apakah menyiapkan jalan untuk yang pakai bis? Kadang-kadang kita lupa, kita hanya menyiapkan jalan untuk satu segmen saja. Segmen-segmen yang lain itu terlewatkan. Jadi begitu semua dihadirkan, semua dapat kesempatan, semua dapat kesetaraan. Termasuk kelompok penyandang disabilitas. Loh, mereka juga perlu jalan. Tapi kalau kita tidak memasukkan itu, maka pembangunan kita nanti teknokrasinya meninggalkan sebagian. Teknokrasinya, slogannya mungkin tidak, teknokrasinya. Nah, ini yang coba kami terapkan kemarin di Jakarta, dan prinsip ini yang kemudian kami yakin bila ini ditawarkan di tingkat nasional, insya Allah akan membawa perubahan yang dirasakan secara nyata oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena ada perubahan mindset itu. Jadi ketika kita melihat subsidi misalnya, subsidi, udah bukan hanya subsidi aja, sandingkan dengan pertanyaan tentang keadilan. Apakah sudahkah subsidi kita itu mencerminkan prinsip keadilan? Lihat aja itu. Kemudian ketika kita melakukan pembangunan, sudahkah mencerminkan? Nah, jadi Bapak sekalian, parameter ini, parameter soal keadilan, soal kesetaraan, sudah saatnya menjadi parameter utama di dalam kita menyusun. Jadi perubahan yang kami tawarkan adalah perubahan untuk membuat jalan menuju keadilan bagi semua itu bisa tercapai. Inilah yang kita coba sama-sama. Nah, insya Allah sekalian, dengan harapannya, mohon doanya, mohon dukungannya, kita jalani sama-sama. Semoga ini bisa kita laksanakan. Jadi saya ingin garis bawahi, ini bukan soal posisi, ini soal misi. Untuk misi itu bisa dilaksanakan, kita perlu pegang kewenangan. Dari kewenangan itulah misi bisa dilaksanakan. Nah, misi inilah yang kita rumuskan insya Allah dengan hati-hati, dan dengan cara itu maka kita berharap masyarakat Indonesia dimanapun berada akan merasakan hadirnya negara yang membuat hidup mereka menjadi lebih baik, perasaan terlindungi ada, perasaan tersejahterakan ada, perasaan tercerdaskan ada, dan ini yang kita ingin sama-sama dorong. Nah, mudah-mudahan bekal yang kita dapat selama pergerakan bersama betul-betul nanti bisa menjadi pendamping sepanjang perjalanan. Dan saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang sudah bergerak di dalam jalan-jalannya masing-masing, tidak terlihat tapi terasa, tidak muncul di permukaan tapi terasa di masyarakat. Dan gerakan ini diteruskan tanpa banyak hiruk pikuk. Jangan mencari tepuk tangan hari ini, tunggulah rasa syukur dan tepuk tangan ketika harinya nanti setelah tiba.
Ya, Mas. ya kadang-kadang ramenya sekarang, sepinya besok. Jangan. Sekarang kelihatan sepi nggak apa-apa. Besok. Apalagi nih kita di Jogja. Ingat ya serangan bom 1 Maret. Senyap, tahu-tahu masuk kota, tahu-tahu mengirimkan pesan, sedunia kaget, habis itu 6 jam di Jogja selesai, kembali ke tempatnya masing-masing. Dan itu kemudian mengirimkan pesan yang mengencangkan bagi semuanya. Ini kegiatan yang saya sangat apresiasi dari teman-teman semua. Insya Allah silaturahmi ini terus terjaga. Dan kalau kita perhatikan banyak pertemanan di sini sudah masuk fase yang tinggi. Kan kalau kita lihat fasenya ada perkenalan, ada naik berikutnya jadi pertemanan, naik berikutnya jadi persahabatan, naik berikutnya menjadi persaudaraan. Banyak di antara kita di sini fase perkenalannya sudah sampai persaudaraan. Saking dekatnya satu sama lain. Insya Allah persaudaraan kita bisa kita jaga terus ke depannya. Insya Allah pertemuan ini memberikan berkah bagi kita semua. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies, mohon maaf sebelumnya kami mohon Mas Anies menyapa khusus Pak Tamsil di Jakarta, teman-teman yang di Jakarta. Dihubungkan dulu. Monggo Mas Anies, dari situ aja nggak Mas? Oh karena lensanya di sana ya? Iya, oke. Ya Bang Tamsil, Assalamualaikum. Ini baru hari, berapa hari yang lalu kita jumpa dengan Bang Tamsil. Hari Selasa kalau tidak salah, Selasa malam kemarin. Salam buat Bang Tamsil, salam juga buat semuanya yang di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Papua Barat, Jabodetabek. Alhamdulillah walaupun virtual kita bisa tersambungkan. Doakan insya Allah bisa sampai ke semua wilayah yang tadi namanya disebut. Amin. Terima kasih.